Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusanni alaihi wa nusalli ala habibihil karim wa naqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Ramadan berarti bulan yang hangat, panas. Ramad dalam bahasa Arab disebut bulan yang panas. Kenapa? Karena biasanya di musim panas, yaitu Ramad, orang-orang Arab berpuasa. Dalam hal ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan yang sangat penuh tantangan ini sebagai bulan untuk orang menahan makan, minum, syahwat, dan lain-lainnya? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, lalu ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan pun dibelenggu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu rahmat. Apakah hadis ini yang pertama dan yang kedua bertentangan? Sebenarnya tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi pernah mengatakan, ya jannah, wahai surga, dengan engkau aku merahmati hambamu. Jadi surga itu adalah simbol daripada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis yang pertama. Apabila sampai bulan Ramadan, telah datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga itu dalam beberapa hadis disebutkan 8. Samaniyatu abwab. Dalam hadis-hadis lain disebutkan lebih dari itu. Hanya Allah yang tahu pintu-pintunya. Karena ada beberapa hadis menyebutkan bahwa pintu-pintu di surga itu berdasarkan amalan. Ada namanya pintu sholat, ada namanya pintu jihad, ada namanya pintu zakat, ada namanya pintu ar-rayyan. Tidak disebutkan pintu as-saum, pintu puasa, tapi disebut ar-rayyan. Karena ray itu bermakna air yang menyejukkan. Maksudnya adalah pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang melaparkan perutnya sewaktu dunia dengan berpuasa pada bulan Ramadan atau bulan-bulan atau hari-hari yang Allah sunnahkan. Pintu rayyan, kata rayyan menunjukkan bahwa airnya sangat banyak dan sangat menyejukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu ini ketika membuka pintu-pintu surga, dan yang hanya memasukinya adalah orang-orang as-saimun, orang-orang berpuasa, tidak lebih dari itu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, namun sayangnya ada beberapa hadis-hadisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi itu berkembang di kalangan masyarakat awam. Bahkan para dai pun ikut mendakwahkan hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah ungkapan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka 10 hari pertamanya adalah maram rahmat, 10 hari keduanya maram maghfirah, dan yang ketiganya disebut itqu minan nar, terlepas dari azab neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Namun sayangnya beliau mengatakan insahhal khabar. Seandainya hadis ini sahih, ternyata di dalam sanadnya terdapat 2 rawi yang periwayat tersebut atau rawi tersebut tertuduh memalsukan hadis. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak bisa digunakan, tidak bisa disampaikan begitu saja tanpa menjelaskan kualitas hadisnya. Ada satu kaidah dalam tradisi ulama hadis, ketika menyampaikan hadis yang sangat bermasalah,
artinya semi palsu atau hadisnya sangat dhaif sekali, maka harus menjelaskan kualitas hadisnya. Jika tidak, maka akan tergolong kepada orang yang man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat tinggal di neraka. Hadis ini 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, 10 hari ketiga dibebaskan dari neraka. Hadis ini ternyata bertentangan dengan hadis riwayat Imam Tirmizi yang kualitasnya juga sahih. Imam Tirmizi di awal kitab Shaum pada bab pertama boleh menyebutkan keutamaan Ramadan, yang hadisnya sangat mirip dengan hadis Imam Bukhari Muslim sebelumnya. Namun ada tambahan, yaitu itqu minan nar, bahwa Allah membebaskan hamba-hambanya. Lalu disebutkan dalam akhir hadisnya, wadzalika fi kulli lailah, bahwa malam rahmat, malam maghfirah, dan pembebasan dari api neraka itu adalah kull lailah, setiap malam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ternyata pembagian 10 pertama, kedua, ketiga itu hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sumber keyakinan kita. Namun ada hadis yang lebih sahih, yang lebih mudah diakses. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk mengakses kitab Sahih Ibnu Khuzaimah bagi dai-dai biasa tentu tidak mudah, karena kitab ini termasuk kitab langka. Namun kenapa hadis ini justru yang populer? Ini mengindikasikan bahwa para dai atau mubaligh kita masih belum senang membaca hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, untuk momen ini kita mengingatkan, ada hadis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Imam Tirmizi yang menyebutkan bahwa jika masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu rahmat, ditutup pintu azab atau pintu neraka, dan dibelenggu setan, dan juga dibebaskan orang-orang yang masuk neraka, ahli neraka. Dan itu adalah setiap malam, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kenapa Allah membukakan rahmat, kemudian menutup pintu azab atau pintu neraka, dan disebutkan di akhir membelenggu syaitan? Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa kemudian masih ada orang bermaksiat? Bukankah syaitan sudah dibelenggu, pintu rahmat sudah banyak dibuka? Jawabannya sederhana, bahwa ketika orang berpuasa, yang menguasai dia, musuh utama dia saat itu bukan syaitan, tetapi adalah hawa nafsunya. Syaitan itu sebenarnya adalah orang yang sudah sangat tua, iblis, keturunan iblis yang sudah sangat tua, yang mereka tidak punya kekuatan apa-apa, tapi punya kepintaran yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak heran jika orang berpuasa masih mengikuti hawa nafsunya, sedangkan syaitan sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka Allah membukakan pintu rahmat, pintu surga, menutup pintu neraka, pintu azab, dan membelenggu syaitan. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak menebarkan rahmat, sedangkan rahmat sudah dibuka oleh Allah? Rahmat yang berarti kasih sayang, tapi masih banyak orang yang menzalimi orang lain. Kenapa masih banyak orang yang bermaksiat, atau orang korupsi, atau selingkuh, berzina,
dan lain-lainnya. Seperti yang kita sebutkan juga sebelumnya, bahwa ternyata itu disebabkan oleh hawa nafsu. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa hati atau jiwa anak Adam itu tetap akan muda meskipun dia sudah tua. Artinya apa? Hawa nafsu kita tidak pernah tua. Coba lihat orang-orang yang sudah berumur 60, 70, atau mungkin di antara pemirsa sahabat Zakat TV ada yang sudah berumur 60-70 tahun, tapi perasaan cinta dunianya masih kuat. Merasa takut matinya masih menempel dalam diri sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan cara supaya rasa sayang, rasa rahmat itu muncul. Bagaimana caranya? Coba lapar. Rasakan lapar. Dan Islam agama yang sangat rasional. Maka kemudian laparnya pun tidak berlebihan. Cuma dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Tidak ada diajarkan puasa sepanjang masa. Puasa 3 hari tanpa makan. Tidak ada. Cuma di saat-saat tertentu saja. Lebih kurang 12 jam atau 13 jam atau lebih. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, lapar itu ternyata menumbuhkan rasa rahmat. Itulah rahasianya. Kenapa disebutkan jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka pintu kasih sayang dibukakan oleh Allah. Mungkin kita kurang memahami makna rahmat itu karena rahmat sudah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi kalau kita terjemahkan dengan bahasa aslinya, rahmat berarti rahim, sayang, rahmah, sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan Ramadan masuk, maka pintu kasih sayang dibukakan. Kenapa? Orang-orang merasakan susah orang lain. Seseorang yang berpuasa, jika dia serius dan ikhlas, maka dia akan merasakan bagaimana susahnya ketika orang tidak makan. Maka bagaimana mungkin dia akan mengkorupsi 1 rupiah pun. Karena dia akan berpikir, nanti akan ada rakyat yang sengsara. Hal ini tidak mungkin terjadi. Itulah dasarnya. Kenapa Allah memilih kata, Rasulullah juga mengatakan kata rahmat dalam hadis tersebut. Lalu, kenapa kemudian disebutkan ditutup pintu neraka? Karena pada saat tersebut, ketika orang lapar, maka nafsu syahwatnya melemah. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, orang-orang yang bermaksiat, biasanya mereka memenuhi bagian perutnya, sehingga kekuatannya, syahwatnya mempunyai energi yang cukup. Kesempatannya ada dengan melaparkan perut sehingga mengurangi syahwat, mengurangi energi untuk berbuat lebih. Maka saat itu seseorang akan secara otomatis mengurangi hawa nafsunya. Persoalannya, kenapa masih banyak orang yang tamak? Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, kam min sa'imin, betul banyak orang yang puasa dan dia tidak dapat kecuali al-atas wal ju', rasa haus dan lapar. Dia mungkin sudah berhasil mempuasakan mulutnya untuk tidak makan, perutnya untuk tidak diisi, tapi dia belum bisa mempuasakan rohaninya. Padahal tujuan asli dari puasa itu adalah melemahkan syahwat, melemahkan kekuatan hawa nafsu, sehingga rohani kita menjadi kuat. Suatu kali Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa para rahib mempunyai firasat yang kuat sehingga dia bisa menebak sifat-sifat orang, bisa menebak bahkan meramal, meskipun ramalannya belum tentu benar? Apa jawaban Nabi? As-sawm. Itu karena mereka berpuasa. Ternyata puasa bisa membuat rohani seseorang memandang sesuatu lebih tajam, lebih dekat. Dan yang lebih utama yang kita pandang dalam diri kita adalah rohani kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, di saat seseorang memasuki bulan Ramadan, maka di saat itu kita menemukan sebuah hadis
ada panggilan dari langit. Panggilan tersebut lebih kurang kalau kita terjemahkan dari hadis Nabi SAW. Wahai orang-orang yang sangat gemar beribadah, berbahagialah kamu, bersenang-senanglah kamu. Wahai orang-orang yang suka bermaksiat, kurangilah, hentikanlah maksiatmu. Panggilan itu Allah kirimkan melalui malaikat pada malam pertama bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan kualitas yang hasan. Karena kita tidak bisa menembus dimensi malaikat, namun sahabat Zakat TV yang melakukan Allah, rohani kita satu jenis dengan malaikat. Rohani kita bisa menangkap itu. Rohani kita bisa merasakan semangat panggilan itu. Cobalah lihat, pada malam pertama bulan Ramadan, masjid-masjid akan dipenuhi. Kenapa? Karena rohani tadi merasa terpanggil. Rohani tadi merasa diajak oleh spirit malaikat yang mengajak, wahai orang-orang yang suka beramal, bersenang-senanglah kamu dengan amalanmu. Wahai orang yang bermaksiat, hentikanlah, kurangilah. Maka pada malam pertama Ramadan kita bisa saksikan keagungan bulan ini. Maksiat secara mendadak berkurang dan orang-orang soleh pun mendadak bermunculan. Jadi muncullah soleh dadakan dan orang-orang taubat secara dadakan. Ini merupakan salah satu keagungan dari bulan Ramadan. Meskipun itu tidak berlangsung sampai akhir Ramadan, karena memang al-istiqamah, keistiqomahan bukanlah sesuatu yang mudah. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah. Jadi, rahasia hadis tadi, kenapa disebut kata rahmat? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melaparkan diri, mengurangi konsumsi diri, mengurangi ketamakan diri, mengurangi semua yang berkaitan dengan syahwat kita, maka pada saat itu akan muncul kepekaan sosial, akan muncul kepekaan rohani untuk menyambut, untuk mendengarkan, untuk berbicara, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, sungguh orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktunya, satu nafasnya yang dihirup, yang dikeluarkan pada bulan-bulan ini adalah orang-orang yang paling merugi. Karena di sorga nanti, semua orang akan menyesal, termasuk orang yang masuk sorga. Seandainya kita masuk sorga, kita pun akan menyesal. Kenapa? Satu nafas pada bulan ini kita biarkan tanpa zikir kepada Allah, tanpa menebarkan rasa sayang Allah Subhanahu wa taala, tanpa menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyambut panggilan malaikat yang diutus oleh Allah tadi, bahwa malaikat itu menyeru, hai orang-orang yang suka beramal, beramallah. Kita kurang beramal. Ternyata amalan itu tidak mesti kita lakukan ketika kita punya uang saja, dengan bersedekah, atau bagi orang yang sehat harus ruku sujud saja. Tidak. Ternyata beramal soleh itu pada bulan ini sangat mudah. Bukankah ada sebuah hadis Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin gharsan fil jannah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap tasbih yang kamu lafazkan itu merupakan satu tanaman di surga. Maka
Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, sambutlah bulan ini dengan zikir. Sambutlah bulan ini dengan berzikir, tidak membiarkan satu nafas kita pun luput dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa setiap kali sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku berzikir. Memang mustahil kita bisa selalu berzikir kepada Allah tanpa henti. Mungkin susah kita pikirkan untuk bisa sampai seperti itu. Namun, menyambut bulan ini, kita bisa mengulangi doa itu. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir. Inilah cara kita untuk menyambut bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Ketika bulan Ramadan masuk, datang, maka dibukakan pintu rahmat. Kita sambut rahmat tersebut dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Kemudian, yang kedua, kita isi hayat kita, hidup kita, jam-jam kita dengan membaca Al-Quran. Jadi sambutlah bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di saat Al-Quran diturunkan. Tepatnya pada Ramadan 24 atau malam 25 disebutkan wa unzilal furqan. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Quran diturunkan pada malam ke-25 atau hari ke-24. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini, maka kita menyambutnya juga dengan membaca Al-Quran. Mari sahabat Zakat TV, selain banyak berzikir, kita banyak membaca Al-Quran pada bulan-bulan ini. Nabi SAW setiap malam itu membacakan Al-Quran kepada Jibril. Setiap malam. Bahkan disebutkan Nabi mengkhatamkan Quran setiap malam. Wallahu a'lam. Dan selain itu, sahabat Zakat TV, karena kita bisa mengenal Ramadan berkat jasa Rasulullah SAW, maka kita bersalawat juga kepada Nabi SAW. Jadi, bagi teman-teman yang bekerja, di sela-sela menunggu waktu meeting, mari kita zikir, baca Quran. Di sela-sela kita naik mobil umum, angkutan umum, kita menunggu, duduk dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT. Dengan begitu, maka puasa kita tidak akan menjadi seperti puasa orang yang disebutkan Nabi tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Tetapi puasa yang mendapatkan 3 rahasia tadi, bahwa rahmat dia peroleh, neraka pun ditutup pintunya darinya, kemudian juga dia dijauhkan dari godaan syaitan. Sahabat Zakat TV dimuliakan Allah, kira-kira seperti itulah cara kita merayakan, menyambut keagungan bulan suci Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang disebut shaimun dan mendapatkan tattaqun, orang-orang berpuasa yang sampai kepada derajat takwa, yang nanti Allah akan panggil melalui bab pintu Ar-Rayyan. Masing-masing kita, jika benar ikhlas kepada Allah, nanti akan dipanggil dengan namanya. Misalnya nama kita Abdullah, maka nanti akan dipanggil, wahai Abdullah, masuklah melalui pintu Rayyan. Wahai Muhammad, masuklah pintu Rayyan. Wahai Ahmad, masuklah melalui pintu Rayyan. Wahai Hasan, masuklah melalui pintu Rayyan. Hanya orang-orang yang berpuasa zahir dan batinnya mengisi hari-harinya dengan amal-amal soleh pada bulan ini. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, maka tidak mungkin seseorang mencapai la'allakum tattaqun tersebut, semoga kamu bertakwa, kecuali orang-orang yang mengejawantahkan, yang meniru sifat rahman Allah SWT. Oleh karena itu, rahasia dari hadis ini bisa kita simpulkan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Dan Allah menyuruh orang kasih sayang tidak begitu saja, mari kasih sayang, tidak. Tapi orang disuruh lapar. Sehingga dia merasakan bagaimana susahnya orang lain. Dan dia kemudian tidak simpati saja, tapi juga berempati kepada orang lain. Kemudian disebutkan pintu neraka tertutup. Artinya apa? Tidak ada, atau lebih kurang, berkurangnya ahli neraka pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga,
godaan setan tidak begitu kuat. Kenapa? Karena setan akan kuat ketika nafsu kita kuat. Padahal nafsu sudah kita lemahkan dengan berpuasa. Demikian sahabat Zakat TV, semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang saimun, yang muttaqun, berpuasa dan sampai kepada derajat takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.